makam ini merupakan makam orang Buddha ya, karena arah hadapnya itu tidak lazim pada masa sekarang. Dan yang saya bikin heran itu ada makam yang arah hadapnya ini menghadap ke barat dan timur. Kan makam ini merupakan makam seorang wali. Jadi dari 6 makam yang ada di depan sini atau di dalam situ, itu hanya boleh disebut 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Desa Keras ya, Kecamatan Diwok, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan sore kali ini saya akan berkunjung dan berziarah di sebuah makam keramat ya, atau pepunden. Warga setempat itu menamakannya dengan Punden Sentono Agung ya, yang letak lokasinya ini berada tepat di tengah-tengah pematang sawah. Di sana itu ya, di bawah naungan pohonnya sangat besar dan dicat warna putih. Nah, konon di situ terdapat sebuah 6 makam yang bikin saya heran kan ya. Umumnya makam itu kan menghadap ke selatan dan ke utara, tapi ini tuh makamnya menghadap ke barat dan ke timur. Makanya saya ini kan penasaran, ingin review lebih dekat lagi. Terdapat sebuah 6 makam yang saling berjajar katanya di sini. Ini nuansanya agak sedikit gelap ya ini ya, soalnya saya kesini tuh tepat pukul 5 sore dan saya berada di Punden ini ya. Itu auranya sangat gimana ya, menurut saya ini agak sedikit mistis juga ya, mungkin sakral, disakralkan ini. Dan yang bikin saya heran lagi, ketika saya masuk ke desa ini kok tidak segitu kencang anginnya, tapi pas saya berada di tepat di tengah-tengah Punden ini, itu anginnya sangat kencang sekali. Jadi mohon maaf ya apabila suara saya ini tidak segitu jelas, soalnya anginnya ini sangat gawes sekali. Padahal saya semenjak masuk dari desa ke sini itu tidak segitu kencang seperti ini. Nah, jadi ini makamnya ya. Dan salah satu makam ini itu ada yang keturunan Cina ya, namanya itu Kek Tong. Jadi seperti ini makamnya, ada 6 makam. Dari ke-6 makam ini hanya ada 2 yang boleh dipublikasikan ya menurut juru kunci, yaitu makam Mbah Sayyid Rahmat dan Mbah Sayyid siapa saya juga lupa ya, mohon maaf. Ada 2 makam yang boleh dipublikasikan, dan yang ketiga itu, yang keempat ya maksud saya, tidak boleh dipublikasikan. Dan saya juga kurang tahu makam dari Kek Tong itu yang sebelah mana ya, soalnya kan ini ada 6 makam dan hanya 2 makam saja yang boleh dipublikasikan namanya. Ini dikasih cungkup ya, bangunkan cungkup. Dan yang saya bikin heran itu ada makam yang arah hadapnya ini menghadap ke barat dan timur. Kan pada umumnya makam itu kan menghadap ke selatan dan ke utara ya teman-teman. Jadi seperti ini. Dan uniknya lagi, makam ini tuh dijaga oleh burung garuda emas. Nah ini, dan juga ada arsitektur apa seperti bangunan candi ya, ini yang dicat warna merah. Dan di area sekeliling dari
makam Mbah Sentono Agung ini pohonnya dikasih cat warna putih. Gak tahu ya ini maknanya apa. Saya di setiap pohon di cat warna putih ya. Dan ini juga ada musola dan ada tempat mungkin buat orang-orang apa ya, ziarah berdoa itu. Kita akan berbincang-bincang sama Mas YouTuber kondang dari Jombang. Ini gimana Mas cerita atau asal usul dari makam Mbah Sentono Agung atau Ketong itu? Jadi seperti ini Mas, memang ini merupakan sebuah makam yang dipercaya oleh masyarakat sebagai makam pembabat alas Dusun Keras ya, yang familiar disebut dengan makam Ketong atau Sentono Agung. Nah, kenapa disebut makam Ketong? Mungkin masyarakat itu menduga bahwa makam ini merupakan makam orang Buddha ya, karena arah hadapnya itu tidak lazim pada masa sekarang. Dan di sisi lain, menurut salah satu keterangan atau literasi yang sudah saya baca, itu makam ini merupakan makam seorang wali. Jadi dari 6 makam yang ada di depan sini atau di dalam situ, itu hanya boleh disebut 2 saja. Yang pertama itu merupakan makam Sayyid Rahmat dan Sayyid Abdullah, kalau tidak salah seperti itu. Jadi hanya 2, kan ini ada 6 ya, 2 di tengah itu yang boleh disebutkan dan 6 lainnya tidak. Memang ini sebuah keunikan tersendiri tentang adanya makam yang ada di sini, karena arah hadapnya tidak lazim ya pada masa saat ini kalau memang ini seorang wali. Namun di sisi lain ternyata beliau itu sudah berpesan saat di akhir hayatnya, atau memang berpesan ke salah satu seseorang, entah itu pengawal atau seperti apa, orang yang dipercaya begitu ya, untuk disemayamkan itu memang membujurnya ke arah timur barat atau barat ke timur, untuk mungkin mengkelabui atau menghilangkan kewalian ya, karena memang wali kalau tulus itu tidak mau terlihat di kebaikannya, itu tidak ingin diperlihatkan ke khalayak umum ya, dipublikasikan ke khalayak umum. Jadi memang seperti itu yang dipercaya masyarakat. Jadi untuk tujuan agar tidak diketahui ya kewalian beliau, makanya ini makamnya ujungnya ke barat timur. Jadi ini bukan makam orang Buddha maupun apa yang kita tahu, kan Hindu juga dibakar ya, di apa itu namanya, ngaben atau apa ya. Namun ini sangat berbeda, dan kita juga tetap menghargai apa yang sudah dipercaya oleh masyarakat, karena adanya makam ini juga bagian dari sejarah dari desa ini sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya atau ada salah dalam hal penyampaian, saya juga minta maaf ya, karena saya hanya meneruskan apa yang sudah ada dan diceritakan oleh masyarakat dan sampai saat ini masih dipercaya begitu. Ya, terima kasih untuk Mas Telusuri Nusantara ya. Sama-sama. Atas informasi tentang makam Mbah Sentono Agung ini. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini, soalnya kan ini sudah malam ya, dan aura mistisnya sudah mulai kerasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.